Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sridian Kusuma Dewi dengan NPM 3121034. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ingatan memori. Apa yang dimaksud dengan ingatan? Menurut Bruno, pada tahun 1987, memori ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Ingatan itu merupakan kemampuan pikiran atau jiwa yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima dan memasukkan atau learning, menyimpan atau retention, dan menimbulkan kembali atau remembering dengan mengingat hal-hal yang sudah lampau. Pengertian ingatan. Daya ingat atau memori adalah proses mental yang dimiliki individual untuk mengkode, menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi, pengetahuan, atau pengalaman masa lalu di dalam otak yang dapat dipanggil kembali untuk dapat dipergunakan beberapa waktu kemudian. Proses mengingat ada 3 tahap, yaitu yang pertama, mencamkan atau merekam atau encoding ingatan. Yang kedua, menyimpan kesan-kesan, dan yang ketiga, ada mereproduksi kesan-kesan. Yang pertama ada encoding ingatan. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dan informasi yang didapat kemudian dirubah menjadi sifat memori organisme. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Jadi, encoding merupakan suatu proses mengubah sifat suatu informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori organisme. Proses ini sangat mempengaruhi lamanya suatu informasi disimpan dalam memori. Cara agar mudah memahami pembelajaran. Yang pertama, harus membagi waktu belajar yang efektif untuk belajar. Yang kedua, memperbanyak latihan soal. Yang ketiga, menandai hal-hal yang penting di dalam pelajaran. Dan yang keempat, membuat peta konsep sesuai yang kita mengerti. 3 metode belajar. Yang pertama, metode keseluruhan, yang menghendaki orang menghafal atau mempelajari keseluruhan dari awal sampai akhir, yaitu sampai berkali-kali. Yang kedua, metode bagian, menghendaki orang mempelajari bagian demi bagian sampai dikuasai baru melanjutkan ke bagian yang lainnya. Yang ketiga, ada metode gabungan antara metode keseluruhan dan metode bagian. Menyimpan kesan-kesan. Kesan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut KBBI adalah bekas, dan menurut Wiktionary, kesan adalah yang terasa atau terpikir sesudah melihat atau mendengarkan sesuatu. Penyimpanan mencakup bagaimana informasi dipertahankan seiring dengan waktu dan bagaimana informasi direpresentasikan dalam ingatan. Mengingat dan lupa biasanya ditunjukkan dalam istilah retensi. Retensi atau daya ingat adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali fakta, informasi, dan kejadian yang telah diketahui sebelumnya dan menggunakan hal tersebut sebagai sumber informasi saat ini. Memproduksi kesan. Reproduksi adalah pengaktifan kembali hal-hal yang dipahami. Dalam reproduksi ada 2 bentuk, yaitu mengingat kembali atau recall, dan yang kedua ada mengenal kembali atau recognize. Mengingat kembali atau recall. Kegiatan seseorang untuk mengambil kembali atau mengingat kembali pengetahuan yang dipelajarinya pada masa lalu dalam ilmu psikologi disebut recall memory. Pada umumnya, kemampuan recall memory sangat berperan pada saat diadakannya tes evaluasi belajar. Lalu yang kedua ada mengenal kembali atau recognize. Proses mengenal kembali informasi yang sudah dipelajari melalui suatu petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Contohnya, mengingat nama seseorang saat ia berjumpa dengan orang yang bersangkutan. Ingatan terbagi menjadi 4, yaitu ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang, ingatan deklaratif, dan yang terakhir ingatan non-deklaratif. Ingatan jangka pendek. Memori jangka pendek adalah informasi yang dipikirkan saat ini atau disadari oleh seseorang. Ini juga disebut dengan memori primer atau aktif. Peristiwa terbaru dan data sensorik seperti suara disimpan dalam memori jangka pendek. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang atau long-term memory merupakan ingatan yang disimpan di otak dan dapat diingat kembali di masa yang akan datang. Ingatan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ingatan sekunder dan ingatan tersier. Ingatan deklaratif. Memori deklaratif merupakan bentuk memori yang biasanya memiliki sifat untuk berusaha mengetahui sesuatu. Memori deklaratif masuk ke dalam kriteria ingatan jangka panjang.
Jenis memori ini akan mempertahankan pengetahuan-pengetahuan baru yang sudah dipelajari oleh seseorang. Dan yang terakhir ada ingatan non-deklaratif. Memori non-deklaratif atau memori implisit merupakan sebuah sistem memori yang mempengaruhi persepsi atau tingkah laku individual tanpa melihat pengetahuan, kesadaran, ataupun keinginan. Memori ini tidak membutuhkan usaha ataupun keinginan. Lupa atau forgetting ialah hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah kita terima atau yang sudah kita pelajari. Yaitu penyebabnya sering lupa pada usia muda seringkali berkaitan dengan gaya hidup yang buruk. Ini merupakan penyebab yang paling sering terjadi dan umumnya bisa teratasi dengan melakukan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Contohnya seperti stres, kecemasan, dan depresi memang kerap terjadi pada orang muda. Lupa tergantung kepada yang diamati, situasi dan proses pengamatan berlangsung kejadian dalam jangka waktu yang berseling situasi ketika berlangsungnya ingatan. Cara mengatasi lupa dalam belajar. Yang pertama, jangan belajar saat kondisi badan sedang sakit ataupun sedang mengantuk. Yang kedua, jaga stamina dan makanan-makanan yang bergizi. Yang ketiga, selesaikanlah satu persatu pelajaran terlebih dahulu. Yang keempat, usahakan menyusun pertanyaan terhadap sesuatu yang belum dipahami. Yang kelima, apabila materi pelajaran itu berupa hafalan, maka hafalkanlah dengan konsentrasi dan seringlah mengulang-ulang hafalan. Dan yang terakhir, jangan sampai menyepelekan atau meremehkan pelajaran apapun itu. Cukup sekian metode pembelajaran yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.